Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya rasa semua sudah tahu ya, nama saya adalah Taufiki Inayati. Saya CGP Angkatan 5 dari Kabupaten Situbondo. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pembahasan tentang budaya positif yang telah saya pelajari utamanya di modul 1.4. Supaya acara ini bisa terlaksana dengan lancar, minta tolong untuk Bu Erna supaya memimpin doa. Kepada Bu Erna dipersilakan. Marilah sebelum pembahasan budaya positif ini dimulai, kita bersama-sama memohon berdoa kepada Allah agar pembahasan tersebut diberi kelancaran. Setelah kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah, dilanjutkan dengan bacaan salam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salamatan ala sayyidina Muhammadin alladzi alhamdu bil qad wa tanfa'u bil murad wa tuqabil al-habari wa tunabi bil wali wa husnul khawatim wa yustasqa wa ma'um bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafsin kulli ma'lumin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin وقاتل تنفرد به القرى وتنقى به الحوائج وتنال به الغوائب وحسن الخواتم ويستسقى ومعهم بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل آية ونقص بعدة كل معروف برحمتك يا أرحم الراحمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Erna. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa pengimbasan budaya positif ini merupakan istilahnya rangkuman yang saya buat dari modul 1 yang sudah saya pelajari. Tapi memang tidak semuanya, dan semoga pengimbasan ini bisa membawa manfaat untuk sekolah kita tercinta, utamanya SDN 2 Besuki, dan kepada murid-murid kita juga khususnya ya. Kita mulai saja. Topik kita kali ini adalah yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Kemudian yang ketiga tentang keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol. Yang terakhir ada segitiga restitusi. Kemudian Bapak Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang tempat persembahyan bibit. Agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman dan lain sebagainya. Ini diumpamakan kita sebagai pendidik di sini ya, Bapak Ibu sekalian ya. Tugas kita ini sebetulnya bukan hanya mentransfer ilmu saja kepada putra-putri, kepada murid-murid kita, tetapi lebih kepada bagaimana sih kita bisa menanamkan yang namanya karakter atau budaya positif. Jadi di sini kita bukan hanya ya memberikan ilmu, memberi tugas, kemudian kita pulang, tetapi lebih kepada bagaimana sih kita bisa memperbaiki sikap-sikap yang ada. Contohnya paling nyata dan sering kita lihat setiap harinya, tidak bersepatu turun keluar dari kelas. Itu sebetulnya menurut Bapak Ibu baik atau tidak? Tidak baik kan ya. Jadi itu juga bagian dari kita sebagai guru, hanya memberikan ilmu dan sebagainya. Jadi di sini
kita diharapkan bisa menjadikan lingkungan yang menyenangkan. Jadi anak itu betah ke sekolah. Jadi bukan mau sekolah, enggak bu saya malas, takut dimarahin guru. Kadang ada yang seperti itu kan ya. Jadi kita ingin supaya anak-anak berangkat ke sekolah dengan perasaan senang, anak-anak berangkat ke sekolah dengan perasaan bahagia, dan mereka merindukan kita sebagai gurunya. Jadi harapannya nanti dengan budaya positif itu. Kemudian sekarang kita mencoba membuat permainan. Bapak Ibu sekalian, untuk mencairkan suasana ya. Coba sekarang kita buat permainan. Permainan di sini saya minta Bapak Ibu berpasangan. Boleh dengan teman sebangkunya atau dengan sebelahnya. Yang penting berpasangan. Ya? Anda nanti gini. Permainannya di sini adalah salah satu dari pasangan Bapak Ibu itu mengepalkan tangannya. Salah satu. Kalau dua-duanya yang buka siapa? Jadi salah satu mengepalkan tangannya, dan yang mengepalkan tangan itu berpikiran bahwa dia itu memegang sesuatu yang sangat berharga, ya, sesuatu yang sangat berharga. Nah, dan tugas pasangannya adalah membuka kepala tangan itu. Ya boleh dengan segala cara, mungkin bisa sambil dikitik-kitik, boleh ya. Kemudian dengan kekerasan atau apapun sudah yang menurut Bapak Ibu bisa membuka kepala tangan teman. Bagaimana? Bisa dimulai dari sekarang? Ya silakan dimulai. Bagaimana? Apa bisa berhasil? Dikit-dikit. Apa ada yang bisa? Bagaimana? Tidak bisa? Sekarang cukup. Cukup. Ya. Sekarang saya tanya, apakah ada yang berhasil membuka kepala tangan temannya? Pasangannya? Oh, baru kebuka dua. Tidak bisa. Sekarang saya tanya pada Bu Dewi mungkin. Coba Bu Dewi, kenapa Bu Dewi memilih untuk tidak membuka tangan? Karena yang di genggaman saya ini adalah rahasia saya. Karena rahasia Bu Dewi jadi tidak bisa dibuka. Bu Dewi ya. Kemudian apa cara yang sudah dilakukan oleh Pak Febri? Kok bisa hanya dua yang kebuka punya Pak Febri? Dilus-lus sedikit-sedikit aja. Jadi dilus-elus akhirnya terbuka baru dua. Ada mungkin yang berhasil? Saya tidak berhasil. Oh saya tidak berhasil. Ini lain jenis. Oh lain jenis tapi sama-sama kuat tidak bisa menghasil, tidak bisa membuka. Nah kira-kira pertanyaannya di sini ya Bapak Ibu ya, siapakah sebetulnya yang punya kuasa untuk membuka atau menutup kepala tangan itu? Pasangan kita ataukah diri kita sendiri? Diri kita sendiri. Betul sekali. Hebat ya. Apakah Anda tahu? Mungkin sama. Kita singkat. Jadi siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol? Yang menutup kepala tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka? Kebetulan yang punya kontrol pulang ya. Kalau tangan rekannya jawabnya, tentu diri kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita mau membuka atau tidak itu bergantung pada diri kita sendiri sesuai dengan kebutuhan kita saat itu. Jadi saat kita ingin orang lain tahu mungkin apa yang ingin kita pegang kita buka, tapi ada kalanya hal tersebut seperti yang dikatakan Bu Dewi itu adalah rahasia Bu Dewi, makanya dia tutup kerasnya supaya tidak dibuka. Walaupun tadi saya lihat Bu Eni sudah titik-titik ya, tetap tidak berhasil membuka. Sama dengan kita Bapak Ibu ya. Apa permainan ini? Arti permainan ini sebetulnya arti permainan ini artinya kita sebagai guru diibaratkan sebagai pasangan yang berusaha membuka kepala tangan.
Jadi kita hanya berusaha bagaimana sih anak didik kita itu bisa menjadi manusia yang baik, bagaimana sih anak didik kita bisa mendapatkan ilmu yang baik. Tetapi kontrol terbesarnya itu pada murid kita sendiri. Ya, jadi pada murid kita sendiri, bukan pada gurunya. Tapi siapa? Dari murid kita sendiri. Bisa kita lanjutkan? Setujukah Bapak Ibu dengan pernyataan berikut? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju? Bisa memberi kata? Pak Febri mungkin? Menurut saya, hukuman bisa mendisiplinkan anak karena di dalam hukuman itu ada unsur paksaan, yang mana paksaan itu tidak selamanya negatif. Paksaan itu bisa positif, yaitu memberikan efek jerah dan membuat anak itu bisa lebih baik. Tidak luar biasa jawaban dari Luar biasa jawabannya. Mungkin ada dari rekan-rekan guru yang lain? Mungkin sependapat ya dengan Pak Febri bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Setuju. Kemudian memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Mari kita pelajari lebih lanjut apa itu disiplin budaya positif. Mungkin tidak perlu saya baca, ya. Bapak Ibu sudah bisa melihatnya di papan. Disiplin itu adalah sebuah praktek yang dirasakan memberi efek positif bagi anak-anak. Dengan menerapkan disiplin positif di sekolah maupun di rumah tempat lain, diharapkan anak-anak mampu satu, mengembangkan perilaku positif, yaitu tadi tanpa kita suruh keluar kelas sudah pakai sepatu. Kemudian dapat mengelola diri dan tahan terhadap godaan atau kesulitan. Contohnya, anak itu tidak gampang menyerah. Mungkin termasuk murid saya di kelas 4. Itu sering kali mendengar ketika diberi tugas jawabannya gak bisa Bu, padahal mereka belum membaca soalnya. Mungkin di kelas lain tidak sama, tapi itu yang sering saya alami di kelas. Belum apa-apa, capek Bu. Belum apa-apa, gak ngerti Bu. Ya, mungkin supaya mereka lebih tahan terhadap kesulitan. Yang ketiga, mengembangkan motivasi internal. Jadi dengan permainan tadi, itu ada yang terpenting adalah motivasi internal dari si anak sendiri, dari murid kita sendiri. Kemudian kita lanjutkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai mungkin sudah mengenal semua ya Bapak Ibu ya, tentang yang namanya profil pelajar Pancasila. Utamanya kelas 1 dengan 4 mungkin saya sudah rasa sudah paham. Untuk kelas lain insya Allah juga sudah mengenal, hanya belum mendalami saja. Ini yang kita nanti butuhkan. Kita apa istilahnya, penanaman karakter ini akan kita berikan kepada anak didik kita. Bisa dipahami sendiri ya. Kemudian visi pendidikan Indonesia mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Ini jadi pelajar Pancasila bisa kita lihat sendiri di sini ya. Kita lanjutkan saja. Visi guru penggerak yang sudah saya buat untuk tugas kemarin itu adalah terwujudnya generasi berdikari. Saya masukkan hanya saja di sini tidak ada pendidikan global. Saya anggap sama dengan gotong royong mungkin ya. Jadi untuk nyusun kata-katanya saya bingung. Jadi yang ada hanya berdikarigo, di mana berdikarigo itu menginginkan murid kita nantinya menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, mandiri, kreatif, bernalar kritis, dan memiliki rasa gotong royong. Apa perbedaan disiplin dan hukuman? Mungkin ada yang bisa menjawab. Terima kasih Bu Vivi.
Kalau disiplin itu menurut saya adalah datang dari dalam hati, dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Kalau hukuman itu butuh intervensi dari luar. Itu saja. Saya berhasil menjawab jawaban dari Pak Hedri ya. Menurut Pak Hedri, kalau disiplin itu berasal dari dalam dirinya mungkin Pak Hedri ya. Kalau hukuman mungkin berasal dari luar. Banyak orang tua dan guru keliru terhadap pengertian disiplin dan hukuman. Disiplin itu merupakan tindakan untuk memperbaiki kesalahan yang anak perbuat tanpa membuatnya merasa malu, yang bertujuan untuk mengembangkan karakternya menjadi sebuah kebiasaan yang baik dalam jangka waktu yang lama. Misalkan gini Bapak Ibu ya, kita punya murid yang melakukan kesalahan, misalkan mencuri. Dan saya rasa masih ada beberapa anak yang memiliki kebiasaan seperti itu. Dan untuk disiplin itu sendiri bukan kita permalukan dia di depan anak. Oh ini yang mencuri ternyata ini. Bukan seperti itu. Tapi disiplin itu lebih istilahnya dengan kita bicara dari hati ke hati saja. Kita panggil anaknya mungkin ya. Kemudian kita memberikan motivasi untuk anaknya bahwa apa yang dilakukannya itu adalah salah. Tetapi kalau hukuman adalah merupakan tindakan yang hanya fokus pada kesalahan, sehingga anak membuat anak merasa malu, akan membuat anak mengingat selamanya bagaimana ia dipermalukan. Sama dengan tadi, misalkan kita punya murid mencuri, kemudian kita beritahu pada teman-temannya, oh ternyata yang mencuri anak ini. Paling tidak anak tersebut kan dikucilkan di kelas. Bisa jadi hal itu akan menjadi sesuatu yang dia ingat sampai dia dewasa nanti. Bisa jadi anak tersebut dendam kepada kita. Oh, Bu Vivin itu dulu mempermalukan saya. Bu Vivin itu dulu yang memberitahu saya bahwa saya mencuri di depan kelas. Jadi disiplin itu mungkin tidak semudah yang diucapkan ya Bapak Ibu ya. Tapi sedikit-sedikit insya Allah kita bisa melakukannya. Paham masalah ini? Bisa dilanjut? Bagaimana budaya positif di sekolah dapat tercapai? Yaitu dengan menerapkan pendidikan karakter. Contohnya seperti yang sudah saya lakukan di dalam kelas, walaupun belum maksimal ya Bapak Ibu ya. Tapi saya sudah mencoba di kelas dengan membentuk yang namanya keyakinan kelas. Memahami posisi kontrol guru sebagai manajer, serta memahami disiplin positif yang diperlukan untuk membentuk karakter dan suasana belajar yang lebih positif bagi guru dan murid. Untuk keyakinan kelas nanti kita jelaskan lebih lanjut. Nah ini yang saya lakukan di kelas, yaitu pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu bisa dikatakan hampir sama, tetapi lebih ringkas lagi daripada yang dulu kalau kita mengenalnya sebagai tata tertib kelas. Kemudian ada yang terbaru lagi, yaitu peraturan kelas, di mana peraturan kelas itu kita membuat bersama murid. Ya, jadi apa yang murid inginkan kita pajang di papan, kemudian kita tempel. Jadi apa yang diinginkan itu semuanya peraturan, misalkan di kelas tidak boleh minum. Kemudian memakai sepatu ketika turun, semua tertulis. Itu namanya peraturan atau kesepakatan kelas mungkin ya. Tetapi untuk keyakinan kelas ini tidak perlu kita tulis secara rinci. Ya, jadi di sini tuh berupa pernyataan-pernyataan universal, artinya singkat saja katanya, tapi bisa mencakup semuanya. Kemudian yang kedua, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibentuk dalam bentuk positif. Jadi kalimatnya positif. Yang ketiga, yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Terakhir, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kalau di kelas saya kemarin, ya, ini saya melakukan keyakinan kelas, di mana anak disuruh membuat apa sih yang kamu inginkan di kelas ini, hal positif apa yang kalian ingin buat, kesepakatan apa yang ingin kita buat. Kemudian saya meminta
yaitu akan terbentuk yang namanya 3 keyakinan kelas. Terbentuk 3 keyakinan kelas. Yang pertama adalah lindungi diri. Jadi isinya di sini kurang lebih 1 yang saya ingat itu jujur. Kemudian ada juga yang di sini mengatakan mendengarkan guru ketika menerangkan. Jadi mereka isi sendiri. Jadi kita masukkan saja 3 ini. Yang pertama lindungi diri dalam artian kita mengajak anak didik kita untuk bisa melindungi dirinya, menjaga dirinya untuk tidak melakukan hal-hal yang negatif, hal-hal yang salah. Kemudian yang kedua, lindungi teman. Artinya lindungi teman itu kita ajak murid supaya mereka saling menjaga satu sama lain. Yang ketiga yaitu lindungi lingkungan. Utamanya kok di kelas saya suruh bersihkan kelas, kemudian suruh nyiram bunga dan sebagainya. Jadi anak-anak tidak perlu mengingat peraturan kelas. Kalau kelas harus nyapu. Saya lebih menekankan gini sekarang. Kalau udah pakai sepatu berarti apa nak? Lindungi diri Bu. Jadi mereka ingat dengan sendirinya. Kalau carok dengan teman, jujur Bu ya, saya masuk di kelas 4 itu kebetulan di kelas saya itu banyak sekali yang namanya jagoan neon. Dan laki dan perempuan. Baru masuk 2 hari sudah 2 anak yang carok. Cewek pula. Bu ini carok, tapi alhamdulillah ya tidak bisa kita rubah dalam waktu singkat, tapi secara bertahap. Jadi mereka ingat, cukup ingat kata 3 kata ini: lindungi diri, lindungi teman, lindungi lingkungan. Jadi mereka sudah ingat jika melakukan sesuatu yang salah, mereka ingat melanggar keyakinan yang mana. Jadi tidak perlu ditulis panjang lebar seperti peraturan kelas, tata tertib, memakai sepatu dan sebagainya. Sudah diingat untuk anak-anak. Tapi dengan cukup kata-kata yang singkat seperti ini, saya rasa murid lebih mudah mengingat. Mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Atau next? Tidak perlu ini ya. Murid yang murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal. Jadi motivasi dalam dirinya yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi tidak perlu kita sebenarnya kalau anak SD masih perlu ya kita mengingatkan murid. Tapi gimana kita mungkin lambat laun dengan berjalannya waktu, murid-murid kita bisa menjadi murid-murid yang betul-betul memiliki motivasi dari dalam dirinya. Jadi tidak perlu teriak-teriak seperti saya ketika juga kantin sambil lalu sepatunya mana? Sepatunya mana? Kan seperti itu. Jadi dengan adanya kesadaran ini mereka keluar kelas sudah memakai sepatu, masuk kelas sepatunya dibuka. Tidak perlu. Ini kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser. 1. Kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan untuk merasa diterima, kebutuhan akan kebebasan, dan kebutuhan akan kesenangan. Terakhir, kebutuhan akan penguasaan. Saya rasa tidak perlu dijelaskan ya. Restitusi untuk pembentukan disiplin. Restitusi itu adalah metode untuk menyusun kembali model disiplin di sekolah. Restitusi berbungkus pada solusi atau pemecahan masalah yang bisa dilakukan bukan pada masalahnya. Restitusi mengajak murid untuk mengidentifikasi kembali tindakannya sehingga dia bisa menganalisis dan memikirkan langkah yang tepat dalam pemecahan masalahnya. Ciri-ciri restitusi sudah ada di sini. Kemudian kembali lagi kepada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, kita bisa 1 sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah teman. Keempat, pemantau. Dan terakhir adalah sebagai manajer. Kita ulas satu persatu. Penghukum. Mungkin ini yang paling sering kita lakukan saat ini, ya. Jadi, saya sendiri pun masih sering melakukannya. Sudah kita berusaha
Seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru seperti ini senantiasa percaya bahwa hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Ya, jadi merasa bahwa cuma caranya yang bisa mengubah anak-anak menjadi lebih baik. Penghukum biasanya ini kata-kata yang sering diucapkan. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Ayo lari halaman. Mungkin itu yang sering kita lakukan Bapak Ibu ya. Utamanya mungkin ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Mungkin ini lebih halus daripada yang tadi, di mana yang penghukum itu biasanya dengan nada tinggi. Kemudian kalau merasa bersalah ini mulai apa ya istilahnya halus. Bisa biasanya ini dalam apa? Tenang, murid istirahat, ayo Sidina, ngomong sama bu guru, ya. Kata-kata yang keluar biasanya lembut. Mungkin ini kelas rendah yang melakukan ya. Kalau kelas tinggi melakukan mungkin ketawa muridnya. Kalau kelas tinggi mungkin banyak di hukuman. Kalau di kelas rendah mungkin seperti Bu Eni biasanya mungkin ya Bu Eni ya. Ibu sangat kecewa sekali nak dengan kamu. Dan kalau saya mungkin ibu kan tidak bisa ya karena terbiasa keras sudah. Kemudian berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya. Kemudian dan sebagainya itu ya. Jadi kalau dengan merasa bersalah ini kita mengembalikan supaya anak merasa bahwa apa yang dilakukannya itu adalah salah. Kemudian di posisi ini murid akan memiliki penilaian yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Kemudian ada yang ketiga yaitu sebagai teman. Dimana kalau teman ini mungkin bisa diterapkan pada guru SMA ya. Kalau kita sendiri saya rasa masih kurang. Jadi hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu murid, mereka akan berkecewa dan berkata, saya pikir Bapak teman saya. Jadi di posisi ini istilahnya kesalahan murid itu ditutupi oleh gurunya. Nih, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin sudah janji ke Bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Mungkin ini yang sering. Mungkin di sini Bapak Ibu ada yang pernah melakukan ini? Sering. Oh, sering. itu lagi Daniel lagi. Gimana kan? Yang ketiga ada pemantau. Yang keempat ya. Pemantau berarti mengawasi. Jadi seorang pemantau ini biasanya dia hanya diam saja sambil melihat terlebih dahulu, baru memberikan stimulus atau respon yang menunjukkan tanggung jawab. Yang terakhir kelima ya mungkin ya. Ini posisi sebagai manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila mengingat murid yang kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka perlu kita mengacu pada restitusi. Jadi artinya untuk posisi manajer ini gabungan dari apa istilahnya yang sebelum-sebelumnya. Bisa kita jadi teman bagi mereka, bisa juga kita jadi pemantau, tapi tidak bisa menjadi penghukum. Karena kalau penghukum itu lebih apa istilahnya ya, untuk mental anak sebetulnya, apalagi kita anak SD. Jadi apa istilahnya untuk penghukum itu sendiri sebetulnya tidak perlu kita lakukan lagi. Jadi kita harusnya lebih pada menjadi
manajer mungkin berbicara halus sama murid, kemudian mengingatkan mereka dan mengembalikan mengembalikan supaya mereka sadar sendirilah kalau apa yang mereka lakukan itu adalah salah. Nah, apa yang kita yakini, kembali keyakinan, mungkin ini bisa dilakukan. Tugas seorang manajer di sini bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Ini mungkin kata-katanya tidak perlu saya baca. Ini yang Pak Ibu ya. Jadi segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini mungkin gabungan dari kesemuanya, di mana dalam mendidik anak jika melakukan kesalahan kita bisa melakukan dengan yang namanya segitiga restitusi. Di mana segitiga restitusi ini yang pertama adalah mengajak anak, utamanya mengajak anak untuk berbicara dari hati ke hati. Yang pertama istilahnya bagaimana sih anak itu menyadari sendiri bahwa apa yang dilakukannya itu adalah salah. Jadi bukan dengan kita menghukum, memarahi, kemudian ayo tulis di bukunya 10 kali. Nah, hormat di bendera, lari lapangan, bukan seperti itu. Tapi lebih mengajak pada anak, coba nak, kamu sudah berapa kali dah bawa buku? Sudah 10 kali Bu, misalkan seperti ini ya. Nah, sudah 10 kali, kenapa kok kamu bisa melakukan itu nak? Istilahnya gimana lah cara guru kelas itu bisa berbicara secara halus supaya anak tersebut memiliki kesadaran. Kembali lagi seperti tadi, memiliki motivasi intrinsik. Jadi motivasi dalam dirinya untuk berubah. Jadi bukan karena kita marahi, kita hukum. Kalau dimarahi saya rasa sering ya saya lakukan. Marahi kelas satunya, kembali ke kelas yang lain, yang sini ramai lagi. Itu mungkin lebih ke hukuman. Tapi kalau dengan restitusi ini diharapkan anak itu berubah menjadi lebih baik untuk jangka waktu yang lama, untuk kedepannya, bukan hanya berubah sesaat. Kalau hukuman itu mungkin hanya sesaat. Dimarahi Bu Erna, diem ketika ada Bu Erna. Bu Erna pergi, rame lagi. Dimarahi saya, diem waktu ada saya. Ketika saya pergi, rame lagi. Jadi untuk segitiga restitusi ini diharapkan dengan adanya pendekatan ini, anak itu bisa berubah menjadi lebih baik karena dia memiliki kesadaran, oh iya, saya kalau ramai mengganggu teman yang lain, nanti guru bisa marah. Jadi ada kesadaran dari dalam dirinya. Mungkin hal ini tidak mudah ya Pak. Saya sendiri juga sudah mencobanya, tetapi mungkin yang bisa berubah itu hanya beberapa anak saja, tidak bisa secara klasikal semuanya bisa berubah, tidak mungkin, karena hal ini kembali lagi dukungan dari semua aspek. Kalau kita mungkin didik anak di sekolah, bagus di sekolah, pulang ke rumah, nah dilanggar, contohnya buang sampah. Di sekolah diajari, ayo nak buang sampah di tempat sampah, dibuang sudah. Tapi nyampe rumah, ibunya geledakan naruh sampahnya, akhirnya si anak meniru. Sebetulnya kalau semua aspek itu saling mendukung, mungkin bisa ya. Jadi di rumah dibiasakan namanya budaya positif, di sekolah juga diadakan budaya positif. Saya rasa baru bisa maksimal. Ini tidak perlu. Nah mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat, dapat menjadi ilmu juga yang barokah. Karena seperti yang kita ketahui, ilmu itu jika kita pendam sendiri dia tidak akan berkembang, tetapi jika kita bagikan kepada orang lain maka akan jadi lebih bermanfaat. Terima kasih atas dukungan dan partisipasi dari rekan-rekan SDN 2 Besuki. Semoga dengan adanya implementasi ini kita bisa menjadi guru-guru hebat yang bisa jadi guru-guru kebanggaan
murid-murid kita semua. Sabda Dubes, bersama kita bisa